adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 21 Februari 2023, hari biasa pekan ke-7. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau tak pernah meninggalkan umat-Mu. Utuslah Roh-Mu mendampingi kami pada saat kesesakan dan kesulitan hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa siap menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, dalam pertemanan kita memang sering membicarakan tentang yang terbaik, yang terhebat. Maka lalu kita juga memilih, misalnya di kelas ketua kelas. Bahkan juga ketua ini, ketua itu. Dan semuanya itu mempunyai job desk. Tugas-tugasnya apa. Karena itu seperti peribahasa mengatakan on the right man, on the right place. Orang yang tepat bisa mengayomi begitu banyak hal. Nah, kali ini ketika para murid sudah bersama-sama, mereka mulai memperbincangkan tentang siapa sih sebenarnya yang paling hebat. Lalu bagaimana menurut pandangan Yesus? Menurut pandangan Yesus, para murid itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Hanya saja dalam membicarakan pendugasan itu, Yesus melihat karakter-karakter para murid. Misalnya contoh, kalau suruh belanja, ya panggil Matius dan Yudas. Karena mereka mengerti tentang keuangan. Tapi kalau untuk berterus terang, ya minta Petrus atau Thomas. Atau juga 2 yang kembar ini, Yohanes dan Yakobus yang disebut si guru. Tetapi lalu di hadapan para murid bisalah lahir kesan bahwa Yesus pun juga pilih kasih. Padahal enggak.
Sama seperti dalam rumah di keluarga. Ya. Ayah dan ibu, semuanya itu anak mereka. Tentu ayah dan ibu memperlakukan anak-anaknya sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau misalnya anaknya alergi makan telur, gak mungkin ibunya jejeli terus, nanti terus mukanya jontor. Maka dicarikan yang lain, diberi obat. Ya. Anak yang satu kalau minum pahit, muntah tidak bisa. Ya. Maka nggak bisa 1 gelas, diberi 1-2 sendok saja untuk obat. Ada orang yang bisa kalau makan obat harus dengan pisang. Kalau tidak ada, tidak bisa minum dia. Maka sang ibu akan cari pisang supaya anaknya bisa minum obat dengan pisang itu. Sementara yang lain yang bisa minum dengan air, pisang dimakan biasa. Nah, inilah kelebihan orang tua. Apalagi Yesus bisa melihatnya. Karena itu dia bertanya, apa sih yang kamu bahas? Pasti kedudukan. Itulah kelemahan manusia. Ya. Nanti kalau sudah kita diberikan kedudukan, kita langsung pongah. Nah, itu yang diperhatikan oleh Yesus. Karena itu dalam Injil pada hari ini yang mau disampaikan adalah apa? Yesus itu sibuk membuat seminar-seminar, webinar-webinar untuk para muridnya. Dan ingin menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan itu. Maka dikatakan apa? Setiap anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuhnya. Tetapi setelah 3 hari bangkit. Lalu para murid mengatakan, sing nawan gak ngerti apa itu. Yesus itu mengigau atau bagaimana? Dia berbuat baik kok dapat tamparan seperti itu. Tetapi Yesus menyadarkan kepada para murid. Bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita menjadi bintang, banyak orang yang kurang suka. Ya? Maka lalu jangan lupa, lahirlah iri hati dan dengki. Nah, iri hati dan dengki inilah yang sering ditampilkan oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli kitab terhadap Yesus. Keiri hatian tadi merancangkan dosa yang besar, yaitu pembunuhan. Dan itu adalah salah satu risiko bagi orang yang berani berkata benar. Dan Yesus membuktikannya itu. Untuk apa? Untuk kita refleksi bahwa bila kita memperjuangkan tentang kebenaran, banyak orang juga tidak suka. Pasti mereka memusuhi. Bahkan merencanakan supaya kita jatuh. Namun apa yang dibuat oleh Yesus pun juga kita perlu belajar. Biarpun orang mengatakan apapun, biarpun orang melakukan kejahatan apapun, Yesus terobos saja. Dengan risiko apa? Betul-betul dia disalibkan. Tetapi penyaliban Yesus bukan menjadi akhir dari kehidupannya, melainkan awal mula pewartaannya sebagai juru selamat. Maka kalau kita pun juga berada dalam kebenaran, kita akan mengalami risiko. Dibenci orang, dimusuhi orang, bahkan juga bisa dinyahkan. Atau bisa ditenggelamkan. Bisa disudutkan. Bisa tidak diberikan pekerjaan. Bisa dijual, difitnah dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana mentalitas kita menghadapi seperti itu? Mari kita belajar pada Yesus. Tenang-tenang mendayung. Nah, saudara terkasih, bacaan hari ini juga merupakan bacaan yang akan menutup masa biasa sementara dalam masa biasa yang ke-7 ini. Karena besok tanggal 22 Februari kita mulai memasuki hari Rabu Abu, masa Prapaskah, puasa dan pantang. Maka perikopa ini baik untuk kita renungkan. Agar kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Yesus dan mengambil satu contoh yang diberikan oleh Yesus, yaitu anak kecil. Sikap kita harus menjadi seorang anak kecil yang polos apa adanya.
walaupun orang tidak bisa menerimanya. Tetapi itulah yang harus kita laksanakan. Semoga berhasil dalam pelaksanaan hidup kita sehari-hari, berani mengikuti Yesus dengan konsekuen. Tuhan memberkati.